Wow, ini logonya. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di-subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis, alias free, alias nggak bayar. Nggak bayar, asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indorek TV. Dan hari ini ada sesuatu yang sangat berbeda karena kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia. Ada di tanggal 31 Agustus 2021. Dan Malaysia sudah mencapai kemerdekaan ke-64. Sebelumnya selamat Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64 ya. Dari Indonesia Merdeka. Merdeka! Nah, ada yang menarik di Malaysia, setiap tahun itu ada tema kemerdekaan dan logo kemerdekaan ya. Seperti tahun 2021 ini, tema dan logonya itu berbentuk hati ya. Sedang masa pandemik, temanya adalah Malaysia Prihatin ya. Logonya berbentuk hati. Nah, setiap inci, setiap sudut dari logo tersebut ada artinya ternyata cuy. Nanti kita akan lihat apa artinya. Tapi sebenarnya logo dan tema kemerdekaan Malaysia ini sudah ada semenjak tahun 1970 cuy. Kita akan langsung lihat apa sih sebenarnya arti logo dan tema setiap tahun kemerdekaan Malaysia. Kita mulai dari tahun 1970. Nah, tahun 1970 sampai 1975, jadi 5 tahun itu ada temanya tetapi tidak ada logonya cuy. Baru semenjak tahun 1976 itu dibuatkanlah logo kemerdekaan. Dan temanya di tahun 1970 adalah muhibah dan perpaduan. Dalam arti kata, karena Malaysia baru berumur 13 tahun, masih membentuk masyarakat yang berpadu. Karena negerinya kan banyak di Malaysia ya. 1971, masyarakat progresif. Oke, progresif untuk mencapai ekonomi yang bagus mungkin. 1972, masyarakat adil. Siap. 1973, masyarakat berkebudayaan Malaysia. Wah, ini menjunjung tinggi kebudayaan Malaysia cuy. 1974, sains dan teknologi alat perpaduan. Wah, ini mulai 1974 Malaysia mulai memajukan bidang sains ya dan teknologi. 1975, temanya adalah masyarakat berdikari ya. Dan di tahun 1976 barulah logo Hari Kemerdekaan Malaysia dibuat. Jadi ini dia logonya seperti ini ya. Ada 5 orang yang sedang berpegangan tangan gitu ya. Ini temanya adalah ketahanan rakyat. Jadi artinya adalah 5 lembaga manusia melambangkan lapisan rakyat yang berganding bahu membentuk satu tujuan dan cita-cita kemakmuran dan keselamatan negara. Warna yang digunakan ialah warna-warna daripada bendera Malaysia. Siap. Lanjut kita ke tahun 1977. Temanya adalah bersatu maju dan logonya seperti ini. Keren ya. Ada bendera, terus ini apa ini? Seperti tugu gitu ya. Bersatu maju. Jadi artinya adalah ia mempunyai 5 bagian yang naik meruncing. Bagi menandakan kemajuan dan semua kebagian ini semakin rapat melambangkan hasrat rakyat untuk bersatu. Oke, dia semakin menaik ke atas ya. Logo tersebut merangkumi kemajuan segenap sektor kehidupan yaitu lahiriah, pertanian dan perindustrian dan batiniah. Wow, keren ya ini. Seperti ada perahu dan tiang, 3 tiang seperti itu, di tengah-tengah ada tulisan 20. Bagus, 1977 ya. Lanjut kita ke tahun 1978. Temanya adalah kebudayaan sendi perpaduan. Logonya seperti ini cuy, warna kuning. Ini kayaknya tetap warnanya warna bendera Malaysia ya, tetapi ini ada drum seperti itu dan ada 5 orang yang saling berpegangan tangan juga. Terus ada ini gambar apa ini? Gambar matahari dan bulan. Ini lebih artistik kayaknya ya. Lanjut kita ke tahun 1979, sambutan kemerdekaan ke-22 tahun ya. Temanya bersatu berdisiplin. Wow. Ini logonya ada bulatan juga 5 dan bulatan, banyak bulatan yang ini. Bulatan sama segi 5 ini ya, segi 5 ya. Kayak pentagon ya. Artinya adalah logo ini berbentuk 5 segi dan bulatan di luar, melambangkan perpaduan dan keseluruhannya. 5 bulatan kecil berwarna biru melambangkan prinsip-prinsip rukun negara. 5 itu rukun negaranya ternyata cuy ya. Rukun negara Malaysia itu ada 5 ternyata cuy ya. Dan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Berbilang kaum itu artinya adalah banyak etnis, banyak suku di Malaysia itu. Cina, India, Melayu dan lain-lain ya. Ternyata banyak arti rukun negara di sini, ada 5, banyak bilang
bilangan 5 di logo ini. 5 dan bulatan ya. Lanjut kita ke tahun 1980. Nah, ini juga bulatan tapi kayak ada bunganya gitu ya. Ada 5 juga, segi 5 dan bulat-bulatnya juga banyak ini. Warnanya tetap warna merah, kuning dan biru ya, seperti warna bendera Malaysia. Ini temanya adalah berdisiplin berbakti. Kalau tahun 1979 tadi bersatu berdisiplin, kalau 1980 berdisiplin berbakti. Oke. Ini agak sama ya, agak sama dengan 1979 ya. Kita lanjut ke 1981, sambutan kemerdekaan ke-24 tahun ini cuy. Temanya adalah berdisiplin berharmoni. Wah, ini beda ini. Ini sudah beda ini logonya ya. Ada 3 orang di sini. Orang atau bukan itu cuy. Tapi warnanya tetap warna bendera Malaysia, tetap ada bulatan-bulatan. Tapi nggak ada segi 5 lagi ini. Oke, mantap juga yang ini. Lanjut kita ke tahun 1982. Nah, ini sambutan kemerdekaan ke-25 tahun Malaysia ya. Temanya adalah berdisiplin giat maju. Wah, ini beda banget ini ya logonya ya. Simple tapi kayak ada 5 juga ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 segi juga ini ternyata ya. Tapi kayak bunga gitu, bunga matahari gitu. Tengah-tengahnya kuning. Ada tulisan 25. Ini simple banget ini logonya ya. Jadi ini artinya adalah logo ini berbentuk bunga raya. Wow, yang merupakan bunga kebangsaan. Oh, bunga raya tuh bunga kebangsaan ya. Bunga raya tuh bunga matahari kayaknya ya. Tetap ada 5-nya cuy. Unsur 5-nya tuh tetap ada. Ini simple banget logonya yang satu ini ya. Bunga tulisan 25. Lanjut kita ke tahun 1983. Nah, ini dia logo 1983. Wow, ini agak berbeda sedikit ini. Tetap ada ini banyak segi 4-nya. Ini lebih artistik ini ya, lebih futuristik ini logonya ini. Aku lihat ini kayak wajik gitu ya, gambar wajik. Temanya bersama ke arah kemajuan. Oh, jadi majunya ke semua arah ini kayaknya cuy. Wah, ini lebih kompleks ini ya, lebih kompleks artinya ternyata. Memang banyak segi-seginya gitu ya. Bagus. 1984. Nah, ini mirip dengan logo yang sebelumnya tahun 1979 tadi ya. Ini temanya amanah asas kejayaan cuy. Wah, ini segi 5 banget ini. Segi 5 dan bulatan di tengah ya. Bulatan putih di tengah-tengah logo mencerminkan kesucian. Oh, warna putih itu mencerminkan kesucian ternyata cuy. Dengan pancaran anak panah yang bermula dari bulatan putih sebagai asas amanah. Oh, ternyata ini anak panah juga cuy. Artinya, wah bagus juga ini ya. Ini juga logonya lebih kompleks juga ini cuy. Lanjut kita ke tahun 1985. Nah, ini dia logonya. Wow, ini kayak apa ini? Banyak bulatan-bulatannya ya. Bulatannya ada 5 ini, mungkin rukun negara juga dan anak panah juga ini. Tapi ini keren ini logonya ya. Ini temanya adalah nasionalisme teras perpaduan. Bulatan merah menunjukkan patriotisme menjadi asas yang penting dalam mengukuhkan perpaduan rakyat yang cintakan negara. Wah, ini logonya lebih patriotik ternyata cuy. Wah, keren ya logonya ya. Kita lanjut ke tahun 1986. Wow, ini logonya. Wah, keren juga ini logonya. Ini segitiga ini cuy. Ini banyak segitiganya ini. Wah, apakah artinya segitiga yang itu? Temanya adalah bangsa tegas, negara teguh. Wow, kita lihat artinya apa ini cuy. Karena ini mencurigakan ini logo-logonya segitiga ini ya. Kalau orang-orang yang suka konspirasi teori ini pasti sudah macam-macam ini artinya ini ya. Jadi ini adalah arti sebenarnya logo tersebut. Bentuk-bentuk berwarna biru mencerminkan kesungguhan dan ketegasan negara ini dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara di kalangan masyarakat antar bangsa. Sikap negara yang teguh dan positif ini hanya dapat diwujudkan dengan adanya sokongan lapisan rakyat Malaysia seperti yang dilambangkan dengan bentuk 3 segi berwarna merah. Wah, itu dia artinya. Warna kuning di tengah melambangkan kedaulatan raja-raja yang merupakan satu daripada prinsip rukun negara. Jadi piramid atau segitiga itu tadi adalah artinya melambangkan bentuk sokongan lapisan masyarakat cuy. Jadi bawahnya ini adalah sokongan lapisan masyarakat dan di atasnya itu adalah raja, negaranya itu di atas ya. Jadi bersatu padu membangun negara itu. Jadi itu adalah artinya segitiga logo yang di tahun 1986 ini cuy. Kita lanjut ke tahun 1987.
Wah, ini beda lagi nih, banyak bulatan lagi kayak tahun 1985 tadi ya. Banyak bulatan-bulatan. Ini temanya setia bersatu berusaha maju, cuy. Kita lanjut ke tahun 1988. Nah, ini dia logonya. Ini logo. Wow, ini ya. Temanya adalah bersatu ini, cuy. Ini logonya sedikit gimana gitu ya. Membingungkan ini, banyak bulatan dan seperti ada jalur-jalur gemilang seperti itu ya. Lanjut kita ke tahun 1989. Wah, ini logonya beda lagi nih ya. Lebih gimana lagi ini, lebih membingungkan. Kayak ketupat tapi ya cuy ya. Iya, logonya kayak ketupat cuy. Ini temanya tetap sama, yaitu bersatu cuy. Jadi artinya adalah keunikan tikar. Oh, tikar ternyata. Keunikan tikar mengkuam yang memaparkan hasil seni anyaman tradisional sejak zaman berzaman. Ya mungkin itu tikar dan ketupat juga cuy ya. Ketupat itu kan dari tikar itu anyamannya. Menjadi aspek penting dalam konsep logo ini. Petak-petak berwarna-warni ibarat anyaman yang kukuh lagi erat, melambangkan perpaduan masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Itu dia, ternyata itu adalah anyaman ya. Memang mirip ketupat juga cuy ya. Nah, kita lanjut ke tahun 1990. Wow, ini kayak orang juga nih, orang sama tangan gitu ya, ada kepalanya 3 gitu ya. Ini temanya adalah berjaya, dan konsep tema berjaya digambarkan melalui 3 kepala ya, betul coy, 3 kepala itu, dan 3 tangan, betul itu 3 tangan ya. Jalur merah dan putih yang berbentuk tangan menjuang ke atas membawa arti kejayaan dalam berbagai bidang kehidupan yang menjadi kehendak dan cita-cita negara yang tiada hadnya. Wow, itu dia tadi artinya cuy, mantap juga artinya ya. Kita lanjut ke tahun 1991. Ini dia logonya, ada seperti anak panah ke atas dan ada tulisan 2020, dan temanya ini adalah wawasan 2020. Ini mungkin di tahun 1991 rakyat Malaysia sudah diajak untuk berpikir seperti tahun 2020. Mungkin seperti itu ya cuy ya, futuristik banget ya. Kita lihat deh artinya apa sebenarnya ya. Nah, ini dia artinya. Logo ini bertemakan wawasan 2020. Anak panah yang terdiri daripada jalur-jalur merah, biru, putih, dan kuning melambangkan azam dan tekad rakyat Malaysia yang bersatu padu menyokong usaha ke arah menjadikan negara ini sebuah negara maju. Bulatan biru, putih, dan merah melambangkan perancangan dan pengawalan yang terakhir, yaitu yang berteraskan nilai-nilai yang luhur dan murni dalam usaha mencapai wawasan 2020. Wah, ternyata memang ini wawasan 2020 cuy. Jadi rakyat Malaysia pada tahun 91 sudah diajak untuk berpikir dan berusaha merancang kehidupan untuk tahun 2020. Wih, luar biasa ya. Tahun 91 sudah mikir ke 2020 cuy. Gila. Mantap. Mantap. Ya, ini kita lanjut lagi ke tahun 1992. Ini dia logonya. Wah, ini tetap ada anak panah ke atas 3 biji ya. Temanya adalah wawasan asas kemajuan. Wah, ini Malaysia ini mulai maju, mulai kelihatan maju dari tahun 90-an tadi ya. Luar biasa ya. Kalau ada anak panah ke atas seperti itu tuh biasanya kemajuan itu artinya cuy ya. Lanjut kita ke tahun 1993. Nah, ini juga logonya bulat, ada anak panah ke atas juga, ini maju ke atas terus ya. Semakin maju, diajak maju terus masyarakat Malaysia. Mantap. Temanya adalah bersatu menuju wawasan cuy. Tetap ada tanda panah ke atas cuy. Lanjut kita ke tahun 1994. Ini bentuknya love ya, love sama tanda panah ke atas lagi nih cuy. Temanya adalah nilai murni jayakan wawasan. Nilai murni jayakan wawasan. Mungkin yang love di tengah-tengah warna putih itu bentuk kesucian juga ini cuy kayaknya ya. Warna merah dan biru berbentuk hati besar melambangkan berbagai kaum dan lapisan masyarakat Malaysia. Warna kuning pada anak panah melambangkan matlamat dan hasrat masyarakat. Dengan memiliki nilai-nilai murni inilah masyarakat Malaysia menjayakan dan menuju wawasan 2020. Wah, ternyata ini masih berkaitan dengan wawasan 2020 tadi cuy ya. Luar biasa ya. Lanjut kita ke tahun 1995. Ini bentuknya kayak CNN ya. Logo CNN tuh kayak gini cuy. CNN atau CNBC ini ya. CNBC kayaknya ya. CNBC ini logonya kayak gini nih. Mirip ya. Temanya jati diri, pergerak, wawasan. Oke, artinya adalah logo ini berkonsepkan bunga kebangsaan, yaitu bunga raya. Ini tetap bunga raya ya. Bentuk 5 kelopak. Ini kelopak bunga ternyata cuy. Bentuk 5 kelopak bunga raya ini dimaksudkan sebagai 5 rangkaian prinsip rukun negara, membentuk jati diri kebanggaan negara demi menggerakkan wawasan 2020. Wah, masih sama ya, masih berkaitan dengan 2020 tadi. Tapi ini logonya memang benar-benar kayak logo TV ya cuy ya.
Oke, kita lanjut ke tahun 1996. Nah, ini dia, ini keren juga nih, kayak ada kobaran-kobaran api dan matahari bulatan kuning itu ya. Temanya adalah budaya penentu kecapaian. Ini lebih budaya ini. Dan kita lanjut ke tahun 1997. Nah, ini juga berbentuk hati dan lingkaran seperti itu ya. Temanya adalah akhlak mulia masyarakat Jaya. Logo ini berbentuk tangan berdoa. Tangan berdoa ternyata cuy. Siap. Lanjut ke tahun 1998. Ini keren ini logonya ini. Matahari dan bulan ini. Temanya negara kita, tanggung jawab kita. Oke, ini seperti memeluk seperti itu ya. Lanjut kita ke tahun 1999. Ini dia logonya. Wah, ini keren juga nih logonya ya. Bersatu ke alaf baru temanya, dan artinya adalah menggambarkan reka bentuk seorang insan yang membawa maksud penyatuan minda rakyat Malaysia sejagat, mendukung hasrat dan cita-cita murni negara dan menuju ke alaf baru yang lebih dinamik dan mencabar. Oke, tetap ini berkaitan dengan 2020 juga ternyata cuy. Luar biasa ya. Nah, lanjut kita ke tahun 2000. Tapi yang menarik ini logo dan temanya dari tahun 2000 sampai tahun 2006 itu sama cuy. Logonya seperti ini. Wah, seperti orang terbang gitu ya. Di atasnya ada bulan, matahari seperti bendera Malaysia. Temanya adalah Keranamu Malaysia, sambutan kemerdekaan ke-43 hingga 49 tahun 2000 sampai 2006 ya. Jadi kita akan lanjut ke tahun 2007. Nah, ini dia. Ini kemerdekaan ke-50 tahun ya. Malaysiaku gemilang. Wow, ini keren ini logonya. Bagian di ujung angka 5 terus disambungkan pada stigma bunga raya. Itu bunga raya ternyata ya. Yang merupakan bunga kebangsaan Malaysia. Pada stigma itu diletakkan 5 titik di ujungnya yang bermaksud 5 prinsip rukun negara yang menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Bentuk bulat juga bermaksud rakyat Malaysia berbilang kaum yang bersatu dalam mencapai nikmat dan kemajuan sepanjang 50 tahun usia kemerdekaan. Wow, luar biasa, logo ini keren ya. Lanjut kita ke tahun 2008. Ini lagi, keren lagi nih. Ada 5 orang bersatu padu gitu ya. Temanya perpaduan teras kejayaan. Lanjut kita ke tahun 2009. Ini dia logonya ya. One. Tema satu Malaysia, raya didahulukan, pencapaian diutamakan. Wah, ini keren ini. Tegas banget ya logonya. Lanjut ke tahun 2010. Ini dia, juga sama cuy. Logonya sama tetapi temanya berbeda ini. Satu Malaysia menjana transformasi. Nah, ini dia ya. Nah, tahun 2011 ini logonya juga sama juga ini cuy. Tema satu Malaysia, transformasi berjaya, rakyat sejahtera. Dan lanjut ke tahun 2012. Nah, ini logonya agak berbeda ini. Satu merdeka, janji ditepati. Ini ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-55 tahun ya. Tetapi logo ini ditarik balik kemudian cuy. Logo hari kemerdekaan ke-55 yang menggunakan campaign janji ditepati kepada logo satu Malaysia. Putusan ini diumumkan oleh Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Rais Yatim di laman Twitter. Menurut Rais, langkah ini adalah untuk membendung salah faham. Kontroversi logo hari kemerdekaan 55 tercetus apabila logo resmi yang diputuskan kerajaan mengetengahkan kampanye janji ditepati yang berbaur politik selain rekaan yang tidak kreatif, tidak langsung menerapkan elemen patriotisme, melainkan sanjungan melangit ke atas retorik satu Malaysia serta pujukan halus supaya rakyat terus mengekalkan kuasa di tangan parti pemerintah. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Malaysia logo dan tema kemerdekaan dikritik begitu hebat. Ini sampai menuai kontroversi dan kritik dan ditarik balik lagi logonya ya ternyata ya. Oke. Lanjut kita ke 2013 ya. Nah, ini dia. 2013 ini seperti huruf 56 ya. Merdeka Malaysiaku berdaulat, tanah tumpahnya darahku. Nah, itu dia temanya ya. Dan kita lanjut ke tahun 2014. Ini dia logonya dan temanya adalah Malaysia, di sini lahirnya sebuah cinta. Sweet ya. Ulang tahun kemerdekaan ke-57. Dan lanjut kita ke tahun 2015. Ini dia logonya. Logo bentuk hati dan ada peta Malaysia ya. Hashtag sehati sejiwa. Ini sudah mulai berbau-bau internet pakai hashtag ya. Nah, kita lanjut ke tahun 2016. Logonya sama persis dengan 2015 ya. Hashtagnya juga sama persis, sehati sejiwa ya. Lanjut lagi kita ke tahun 2017. Nah, ini berbeda ya ini. Ini logonya kayak logo di iPhone gitu ya. Simple banget, bendera aja gitu, dan temanya adalah negaraku sehati sejiwa ya. Tetapi ini simple tapi keren cuy. Lanjut kita ke tahun 2016. Nah, ini logonya
kayak ada 3 orang yang bersatu padu dan ada logo love. Mungkin itu 3 orang itu adalah perpaduan kaum tadi ya. Temanya adalah sayangi Malaysiaku. Ini juga keren ini logonya, ini keren. Tahun 2019. Nah, ini juga sama, tetapi logonya ditambahkan tulisan Malaysia bersih gitu ya, karena temanya juga ditambahkan menjadi sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih ya. Dan ini adalah tahun pandemik, tahun 2020 ya, Malaysia prihatin. Logonya seperti love dan ada bintang bulan seperti itu ya. Ini juga adalah logo untuk tahun 2021. Dan artinya logo ini adalah mendalam banget cuy. Logo berbentuk hati itu melambangkan keprihatinan kerajaan Malaysia terhadap masyarakat berbilang kaum cuy. Warna biru tua itu adalah kesatuan hati rakyat Malaysia yang berbilang kaum hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Bulan sabit menggambarkan Islam adalah agama bagi persekutuan. Bintang pecah 14 adalah perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan 7 jalur merah putih berbentuk hati itu artinya terjalin keberanian dan ketersediaan dalam menghadapi segala rintangan dan keikhlasan dan kesungguhan. Ini banget ini ya, karena di tahun 2020-2021 itu penuh dengan rintangan cuy. Dan stigma bunga raya yang di ujung ya, membawa negara menuju ke mercu kejayaan. Dan 5 titik merah itu adalah sebagai simbolik kepada 5 kelopak bunga raya yang menggambarkan 5 prinsip rukun negara yang menjadi kunci perpaduan yang berbilang bangsa. Itu dia tadi cuy, artinya logo Malaysia prihatin cuy. Dan logo ini serta tema ini dijadikan tema 2 tahun, dari tahun 2020 dan 2001 ya cuy. Itu dia tadi lah logo-logo dan tema-tema serta arti-artinya dari tahun 1970 sampai 2021 ya. Dan selamat hari kemerdekaan Malaysia yang ke-64, merdeka.